Dr. Lin. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke ruang Dr. Lin ya, dari teman sobat Dr. Lin yang ada di rumah melalui japri inbox ke saya. Yang beliau tanyakan adalah tentang penyakit sifilis ya. Saya ingin bercerita sedikit mengenai penyakit sifilis. Nah, sifilis itu sendiri adalah suatu infeksi menular seksual ya. Jadi dia adalah kategori dari satu penyakit kelamin ya yang ditularkan melalui hubungan seksual gitu, bisa secara hubungan seks secara melalui alat kelamin, kemudian melalui anus maupun melalui oral seks. Nah, sifilis sendiri juga bisa ditularkan melalui darah ya, bisa melalui jarum suntik misalnya, atau dari ibu kepada janin yang dikandung. Penyakit sifilis itu sendiri dijuluki sebagai penyakit yang sulit untuk dikenali ya, karena memang gejalanya itu tidak khas. Jadi kebanyakan orang atau pasien sifilis yang datang dan terjaring itu biasanya karena mereka memeriksakan kesehatannya itu secara tidak sengaja gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki faktor resiko yang datang ke pelayanan kesehatan untuk melakukan check up rutin. Orang-orang beresiko itu adalah orang-orang yang memiliki perilaku seks yang beresiko ya, antara lain misalnya kaum LGBT, kemudian wanita pekerja seks komersial gitu, atau misalnya orang-orang yang memiliki perilaku seks yang beresiko, misalnya pelaku seks bebas atau orang-orang yang memiliki pasangan yang beresiko ya, termasuk juga di sini adalah salah satu populasi beresiko adalah ibu hamil. Gejala sifilis itu kalau awal-awal memang tidak terlihat ya, biasanya itu keluhan yang sering muncul yang pertama kali adalah adanya ulkus atau biasa kita sebut sebagai luka ya, seperti semacam koreng gitu ya, biasanya didapatkan di sekitar mulut, di daerah kelamin atau di daerah anus ya. Nah, di sini tuh yang khasnya ulkusnya itu sendiri dia tidak gatal, kemudian tidak nyeri, dan biasanya dia akan hilang sendiri dalam beberapa waktu. Nah, pada saat si ulkus atau luka itu hilang, sifilis itu akan muncul gejala berikutnya, yaitu ruam-ruam ya, ruam-ruam yang timbul di daerah telapak tangan, kemudian di daerah telapak kaki, bahkan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Jadi bentuknya itu kayak bulat-bulat dan dia agak bersisik dikit ya, dan dia itu menyebar gitu di seluruh tubuh. Dan khasnya lagi ruam-ruam tersebut juga tidak gatal dan tidak ada keluhan lain-lainnya gitu seperti penyakit-penyakit kulit pada umumnya. Pada tingkat yang lebih lanjut biasanya sifilis ini bisa menyerang ke organ-organ dalam ya. Jadi itulah pentingnya mengapa harus di screening, karena memang dia tidak bergejala dari awal. Penularan sifilis ini ada dua cara ya. Yang pertama itu melalui hubungan seksual yang beresiko, dan yang kedua itu melalui darah ya, seperti tadi sudah dijelaskan ya, bisa dari jarum suntik, misalnya dari pengguna narkoba suntik yang menggunakan suntik secara bergiliran gitu, bisa juga dari ibu kepada janinnya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengecek apakah seseorang itu terkena sifilis atau tidak? Jadi yang dicek itu adalah pemeriksaan darah ya. Darahnya nanti diambil, kemudian nanti di sana akan dites apakah seseorang itu sedang menderita sakit atau misalnya sudah sembuh, atau misalnya dia sudah sembuh jadi dia mantan ya. Jadi sifilis itu tidak bisa hilang, jadi dia tetap menimbulkan bekas. Jadi walaupun seseorang itu dia sudah sembuh, sudah dinyatakan sembuh nih, dia tetap saja akan meninggalkan bekas yang bisa dicek dari laboratorium. Jika ditanyakan hal seperti itu, sifilis bisa sembuh gitu dengan jalan disuntikan obat ya. Jadi pada saat seseorang sudah didiagnosis penyakit sifilis, maka dokter nanti akan memberikan suntikan berupa antibiotika, yaitu penisilin ya. Nanti setelah disuntikan itu dia akan dipantau nih selama 1-2 tahun. Kemudian selama fase pengobatan itu, penderitanya nanti akan dicek berkala setiap 3 bulan. Memang waktunya lama, cukup lama, tapi dia bisa sembuh kalau misalnya pasiennya berobat secara disiplin. Pemeriksaan sifilis itu bisa dilakukan di puskesmas, bisa di rumah sakit ya. Jadi puskesmas tertentu yang sudah dilatih itu bisa melakukan pemeriksaan dan tata laksana sifilis gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau memeriksakan diri ya bisa mengunjungi puskesmas atau rumah sakit terdekat atau mungkin ke dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin.
Nah, saya di sini mempunyai tips buat teman-teman ya. Jadi siapa saja nih dan kapan sih kita memeriksakan diri untuk mengetahui apakah kita terkena sifilis atau tidak. Jadi yang pertama tadi adalah populasi yang beresiko seperti yang sudah disebutkan tadi ya, apakah dia itu kaum LGBT, kemudian wanita pekerja seks komersial, kemudian yang kedua adalah populasi ibu hamil, yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki perilaku beresiko, kemudian orang-orang yang memiliki pasangan suami atau istri yang memiliki perilaku beresiko, kemudian orang-orang yang menggunakan memakai jarum suntik ya secara bergantian, misalnya pada pengguna narkoba suntik. Nah, ada lagi satu yang kita sarankan nih untuk periksa ya, pasangan calon pengantin. Pasangan calon pengantin sebaiknya melakukan pemeriksaan nih sebelum mereka melakukan pernikahan gitu, karena kita kan tidak pernah tahu ya perilaku teman-teman atau pasangannya di luar sana gitu. Jadi sebaiknya memang melakukan pemeriksaan sedini mungkin, termasuk juga ibu-ibu yang merencanakan kehamilan atau yang sedang hamil. Jadi populasi ini disarankan untuk melakukan pemeriksaan secara berkala per 3 bulan untuk mengetahui apakah mereka terjangkit atau tidak. Sekian informasi dari saya tentang sifilis, semoga bermanfaat. Salam sehat.